Penjualan gas LPG 3 kg melalui pengecer tidak diperbolehkan lagi mulai 1 Februari 2025. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yulio Tanjung mengatakan pengecer yang ingin tetap menjual gas 3 kg harus terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina. Meski baru dimulai, kebijakan ini ternyata sudah membuat kelangkaan gas 3 kg di berbagai daerah. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat memastikan bahwa subsidi yang diberikan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan adanya oknum yang memainkan harga gas LPG 3 kg dan kerap menimbun di tengah pengecer. Bahlil menegaskan, saat ini tidak ada kelangkaan LPG 3 kg. Yang terjadi hanyalah masyarakat yang harus menempuh jarak lebih jauh untuk membeli LPG 3 kg. Lantas, mengapa gas 3 kg sulit dicari? Siapa yang menimbunnya? Bagaimana penjelasan pemerintah mengenai hal ini? Dan apa alasan pemerintah melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg? Itu mensubsidi. Harga realnya itu per kilogram itu negara mensubsidi sekitar 12.000 ya Pak. 12.000 rupiah kurang lebih per kilogram. Kalau 3 kilogram satu tabung itu berarti kurang lebih sekitar 36.000 rupiah per tabung. Laporan yang masuk ke kami, subsidi ini LPG ini ada yang sebagian tidak tepat sasaran. Ya mohon maaf, tidak bermaksud curiga nih. Ada satu kelompok orang yang membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya naik. Sudah volumenya tidak wajar, harganya pun dimainkan. Nah, dalam rangka menertibkan ini, maka kita buatlah regulasi sebenarnya. Bahwa beli di pangkalan, karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut, dikasih denda, dan kita bisa tahu siapa pemainnya. Nah, cuman memang dengan pengencer tidak diberikan itu, karena yang biasanya main ini kan di level di bawah. Sekarang saya dapat memahami, contoh di Jakarta Timur, di tempat saya tinggal. Pengencer itu biasanya cuma 100 meter saya bisa dapat LPG di pengencer itu. Sekarang mungkin bukan 100 meter, tapi mungkin 500 atau 1 kilo. Kadang-kadang tempatnya pun belum tahu, karena di pangkalan gitu. Ini yang membuat sekarang ada sedikit peralihan. Nah, tetapi ada Pak Dirjen ini, saya sudah meminta agar pengencer-pengencer yang sudah memenuhi syarat itu dinaikkan statusnya menjadi pangkalan. Ya, pemirsa, itu tadi pernyataan dari Menteri SDM menyatakan bahwa memang awalnya ini berawal dari adanya oknum-oknum yang kemudian tidak bertanggung jawab, yang kemudian mempermainkan harga dari gas LPG 3 kg, bahkan juga melakukan penimbunan hingga kemudian LPG 3 kg dirasa langka di pasaran. Pemerintah turun langsung untuk membuat kebijakan yang lebih ketat yang agar kemudian subsidi ini bisa tepat sasaran dan juga dirasakan oleh masyarakat. Kalau kemudian tujuannya untuk masyarakat, mengapa justru masyarakat mengeluhkan kebijakan ini? Kita lihat faktanya di lapangan. Hingga saat ini pun masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan gas LPG 3 kg. Para pedagang pun juga teriak. Apakah kemudian ada hingga saat ini pihak-pihak yang melakukan penimbunan gas LPG 3 kg? Siapakah pelakunya dan juga bagaimana respon dari pemerintah dan juga para pedagang? Kami akan ajak Anda berdiskusi saat ini. Sudah hadir bersama dengan kami saat ini sudah ada pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, ada Pak Trubus Rahardiansyah. Selamat malam Pak Trubus. Selamat malam Mbak. Kita nanti ingin dengar nih bagaimana kemudian analisa dari Pak Trubus, dan juga tentunya kami ingin dengar juga nanti suara dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia. Ada Pak Ali Mahsun di sini. Selamat malam Pak Ketum. Selamat malam. Terima kasih banyak sudah hadir, dan juga kami ingin sapa terlebih dahulu, ini ada Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, ada Bang Andre Rosiade. Selamat malam Bang Andre.
Selamat malam Maria, selamat malam Pak Trubus, selamat malam Pak Ali Maksum. Selamat malam Pak Andre, sukses selalu. Terima kasih Bang Andre. Kalau gitu saya langsung mau ke Pak Ali. Pak Ali begini Pak Ali, melihat kebijakan ini, mengapa kemudian Anda bersama dengan anggota-anggota di Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia teriak dengan kebijakan ini? Tujuannya kan untuk masyarakat, agar subsidinya tepat sasaran. Yang pertama, ini bukan soal retorika pemerintah untuk masyarakat atau bukan untuk masyarakat. Namun soal penghapusan penjualan LPG di eceran ini menyangkut nasib dan masa depan puluhan juta pelaku ekonomi rakyat, pedagang kaki lima, dan pelaku ekonomi rakyat yang lain. Kemudian yang kedua, juga menyangkut masyarakat kita yang berpenghasilan rendah dan di tengah beban hidup yang sangat berat. Oleh karena itu, atas landasan itulah kawan-kawan dari seluruh Indonesia, baik itu pedagang bakso, baik itu nasi goreng, gorengan di pinggir jalan, warung kelontong, warung kopi, dan semuanya hari ini mengeluh ada kelangkaan LPG 3 kg. Ini tidak ada yang mencuri, tidak ada. Memang di tingkat eceran sudah nggak ada Pak Trubus hari ini. Oleh karena itu, mengingat ini menyangkut puluhan juta pelaku ekonomi rakyat yang menghidupi ratusan juta penduduk Indonesia, di tengah ekonomi rakyat belum membaik, daya beli rakyat juga masih belum beranjak naik, dan ekonomi Indonesia dalam kondisi tidak baik-baik saja, saya minta kepada Presiden Prabowo agar membatalkan kebijakan pelarangan LPG 3 kg di tingkat eceran. Ini bukan sekedar protes kepada Presiden, namun kebijakan ini tidak sesuai dengan marwah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang bangga kepada PKL, menghormati bahkan memuliakan pedagang kaki lima. Yang kedua, mohon maaf Mbak Maria, kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Makin banyak rakyat kita hari ini di jalanan meminta-minta, jadi pengamen, jadi pemulung. Bahkan mayoritas pelaku UMKM itu adalah buruh jual dan buruh produksi. Apalagi hari ini Pak Trubus ada 3,4% kenaikan pekerja informal. Artinya kami tidak ingin dampak dari kebijakan ini kemudian membuat rakyat menengah ke bawah, pelaku ekonomi rakyat kecewa sama pemerintahan Prabowo Subianto. Iya, Pak Andre, Bang Andre itu tadi keluhan dari para pedagang, Bang Andre. Ya, saya memahami. Pertama, saya ingin bicara dulu. Kebijakan ini diambil oleh Menteri SDM dalam rangka mengantisipasi pertama adalah kelangkaan barang. Yang kedua, harga yang begitu tinggi di tengah masyarakat. Sehingga Pak Menteri SDM, Pak Bahlil, mengambil kebijakan bagaimana yang selama ini di pengecer itu dijual di pangkalan. Kenapa di pangkalan? Karena pangkalan ini adalah tangannya Pertamina. Pemerintah dan Pertamina bisa memastikan harga itu betul-betul sesuai dengan HET sampai ke masyarakat. Pertama, harganya terjangkau, tidak akan ada harga mahal. Yang kedua, juga isi gas LPG-nya pun tidak mungkin dicurigai. Kalau misalnya gasnya ringan, konsumen bisa langsung menimbang dan bisa menukar di tempat. Jadi itulah tujuan dari pemerintah, ingin masyarakat bisa mendapatkan LPG 3 kg dengan harga murah sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah. Yang sehingga pemerintah menetapkan belilah di pangkalan. Nah, muncul masalah selanjutnya yakni banyak protes dari masyarakat karena memang tadi disampaikan Pak Menteri Bahlil dalam konferensi persnya, biasanya kita keluar rumah ke warung dekat rumah bisa langsung beli LPG 3 kg. Sekarang kita harus ke pangkalan yang memang butuh effort. Kadang masyarakat belum tahu di mana titik pangkalan. Inilah perlu sosialisasi. Ada dua hal juga yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Mulai November 2024, pemerintah sudah melakukan sosialisasi agar para pengecer yang selama ini mendistribusikan LPG 3 kg ini naik kelas dari pengecer menjadi pangkalan. Nah, memang dari 300 ribuan lebih yang baru sepakat untuk menjadi
naik kelas menjadi dari pengecer menjadi pangkalan baru sekitar 1.500-an. Ya tentu Pertamina harus effort lebih kuat, lebih besar untuk melakukan sosialisasi agar jumlah pangkalan terus bertambah. Jadi saya rasa kebijakan ini memang ada positif dan negatifnya, tapi sekali lagi kebijakan ini diambil oleh pemerintah untuk memastikan mayoritas rakyat Indonesia tidak membeli gas LPG 3 kilo dengan harga yang mahal dan memastikan ketersediaannya. Jangan lagi gas LPG 3 kilo ini disalahgunakan. Orang yang tidak berhak seperti industri itu bisa menggunakan gas LPG 3 kilo. Saya sangat berpengalaman dalam 5 tahun yang lalu di periode sebelumnya, karena di kampung saya di Sumatera Barat sering sekali terjadi kelangkaan LPG. Dan sering kali terjadi harga LPG melonjak. Dan saya minta biasanya kepada Patra Niaga, mereka melakukan operasi pasar, dan operasi pasar itu kita lakukan di pangkalan-pangkalan di berbagai kota kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Alhamdulillah, dengan melakukan operasi pasar, masyarakat langsung belanja ke pangkalan, itu harganya kembali normal, dan juga kepastian suplai bisa terjamin. Oke, Bang Andre, jadi sekali lagi ini memang masih butuh sosialisasi. Betul, masyarakat diminta sabar terlebih dahulu. Ini masih masa transisi begitu ya. Tapi kita ingin lihat juga bagaimana kemudian suara dari Pak Trubus mendengar tadi respon dari Bang Andre. Ini memang masih masa transisi kok. Tujuannya tetap untuk rakyat, untuk masyarakat. Dijawabnya nanti ya. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam.